Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini tentu saja kita akan melanjutkan sebuah pembahasan di video sebelumnya, yaitu analisis cover chapter 1028. Dan di video kemarin itu kita bahas Luvia. Nah, sekarang kita akan ke karakter baru, Zoro atau Sanji ya. Sanji atau Zoro. Ya, setelah dipikir-pikir atau sudah Mimin pertimbangkan, nampaknya untuk video kali ini kita akan membahas Zoro terlebih dahulu. Biarkanlah yang spesial itu kita taruh di belakangan, ya kan? Dan mulai analisis covernya. Roro Noa Zoro. Ya, Babang Marimo kita yang satu ini, jika kita perhatikan di cover ini, terlihat Zoro menggunakan full item dari seorang prajurit dalam serial fiksi atau game fiksi, di mana satu pedang dan satu perisai bulat menempel di tubuhnya Zoro, yang di sini Zoro gunakan untuk melumpuhkan chopper dengan tebasan berwarnanya. Nah, sampai di sini Mimin secara personality atau secara pribadi menemukan atau mendapatkan poin yang cukup menarik atas Zoro di sini, yaitu Zoro atau seorang Roro Noa Zoro akan mulai berfokus pada pedang Sandai Kitetsu, dan itu sangat wow efeknya. Lah kok bisa? Jika kalian teliti dalam memperhatikan cover ini, tentu saja bisa dan kalian akan segera sadar akan hal itu. Tapi sebelum kita ke cover, mungkin dari kalian di sini ada yang gak asing dengan pernyataan Mimin tadi itu ya, soal Sandai Kitetsu. Pernyataan ini sejatinya adalah teori atau analisis video sebelumnya juga yang pernah kita bahas di sini. Dan kebetulan atau tidaknya, cover Class Split pada chapter 1028 ini mendukung secara penuh soal ini. Jadi pada intinya anggap aja pembahasan kali ini lanjutan dari video ini, dan ada baiknya kalian juga melihat video-video tersebut biar nyambung atau mengerti. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Pertama, hal yang menjadi landasan soal Sandai Kitetsu di cover ini, kalian bisa melihat di cover ini terutama pada pedangnya yang digunakan oleh Zoro. Terlihat sarung pedang yang melekat di punggung Zoro di sini itu jika diperhatikan tidak lain dan tidak bukan itu adalah Sandai Kitetsu. Yap, warna dasar merah dan ujung warna kuning itu merupakan warna khas daripada Sandai Kitetsu. Dan di sini ada dua hal yang memperkuat kalau itu Sandai Kitetsu. Pertama, di sini Zoro sejatinya telah menggunakan pedang bermata dua. Dan kalian tahu pastinya pedang bermata dua itu apa? Ya, pedang bermata dua itu adalah pedang yang secara langsungnya memberikan efek buruk pada lawan dan juga dirinya. Dan Sandai Kitetsu yang merupakan pedang terkutuk pasti sangat relate dengan yang namanya pedang bermata dua. Ya kan? Gak salah kan? Kemudian hal kedua yang menguatkan kalau ini benar-benar Sandai Kitetsu di sini adalah teknik tebasan tiga pedang. Ya, sebut saja begitu, teknik yang sedang dilakukan Zoro di sini itu adalah teknik tebasan tiga pedang. Lah Min, itu kan cuman satu pedang. Ya, jika kalian sadar sebenarnya Zoro di sini sedang melakukan tiga tebasan sekaligus, atau dengan kata lainnya yang terlihat di sini sebenarnya bukan tebasan pelangi. Dan Mimin akan bilang cukup aneh rasanya jika kita mengatakan Zoro pada cover ini sedang melakukan tebasan pelangi. Ya, aneh menurut Mimin ya. Sebab sadar nggak sih kalian yang di sini yang efek tebasan Zoro di sini itu bukan pelangi. Lihat warnanya, merah, kuning, biru, bukan hijau ya. Warna pelangi itu seperti yang kita ketahui bersama, warnanya merah, kuning, hijau, dan biru. Bahkan di cover ini udah dikasih tahu loh mana warna pelangi yang benar.
Iya kan? Jadi seperti yang Mimin katakan tadi di awal, efek Zoro atau efek serangan tebasan Zoro di sini itu bukanlah pelangi, tetapi itu adalah kode atau petunjuk atau clue soal tebasan 3 pedang Zoro yang menegaskan soal Sandai Kitetsu dan juga Zoro tentunya. Kok bisa? Ya, jika kalian anak desain grafis atau mungkin seorang pelukis dan apapun itu yang berhubungan dengan warna-warna, kalian akan sadar yang ada di sini itu adalah warna dasar atau warna asli. Yap, merah, kuning, biru itu adalah warna dasar dari semua warna yang ada di dunia ini. Dan untuk menghasilkan 3 warna itu haruslah dibuat secara langsung, tidak bisa dikombinasikan atau dicampur-campur dengan warna lainnya. Berbeda dengan hijau yang merupakan kombinasi warna biru dan kuning, yang mana pada intinya 3 warna ini merupakan warna asli yang mutlak. Dan sampai di sini kita mendapatkan 2 poin yang cukup penting, yaitu pedang dan 3 warna asli. Yang mana untuk yang warna asli yaitu merah, kuning, dan biru itu kita analogikan dengan kata lain, yaitu sesuatu yang asli dan mutlak berjumlah 3. Yang di sini 2 poin itu menjadi pedang dan 3 sesuatu yang asli. Nah, disinilah pertanyaan sesungguhnya. Apa yang ada hubungannya dengan pedang? Dia juga asli dan mutlak dan tentunya berjumlah 3. Dimana rumusnya begini, pedang sama dengan atau sinkron sesuatu yang mutlak. Ya, apa hayo? Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud di sini, pertama kita harus tahu dulu apa itu pedangnya dan apa itu yang mutlak dan berjumlah 3. Dan di sini berbicara pedang dan ada 3, tentu saja itu pedang Kitetsu. Sebab kebetulan atau tidaknya atau memang sudah direncanakan atau dirancang oleh Oda Sensei, sejatinya jenis pedang Kitetsu itu ada 3. Ya kan, ada 3, yaitu Sodai, Nindai, dan Sandai. Ya kan, jadi pedang sama dengan Kitetsu. Kemudian poin tentang sesuatu yang mutlak atau asli itu. Nah, kebetulan atau tidaknya pula sejatinya logo klan Shimotsuki itu pedang. Dan diketahui saat ini ada 2 orang keturunan murni langsung dari Ryuma tanpa campuran jikalau benar Zoro anak Orochimaru. Sebab sudah diketahui Orochimaru ini keturunan murni tanpa campuran dari Ryuma. Yap, asli dan mutlak sama konsepnya seperti warna asli tadi di cover ini. Jadi yang mengisi pot atau tempat sesuatu yang asli di sini itu adalah keturunan asli Ryuma. Dan di sini akhirnya kita mendapatkan poin akhirnya, di mana rumus awalnya pedang sama dengan sesuatu yang mutlak itu menjadi pedang Kitetsu sama dengan keturunan asli dari Ryuma. Yang mana bisa dibilang pedang Kitetsu ini sejatinya punya hubungan dengan keturunan asli Ryuma. Dan ini wow, poin yang wow, karena secara langsungnya ini mendukung teori kita di video sebelumnya yang satu ini, kalau sejatinya pemilik pedang Kitetsu itu semuanya adalah keturunan Ryuma asli. Yang mana jika benar Zoro anak Orochimaru, maka Zoro yang saat ini memegang Sandai Kitetsu pada dasarnya memang keturunan Ryuma. Dan jika memang begitu pula, maka konsep Nindai Kitetsu, usernya atau penggunanya itu pasti keturunan Ryuma asli. Dan perdugaan Mimin di sini dia adalah Shimotsuki Orochimaru. Berarti jika Nindai dan Sandai dipegang oleh keturunan Ryuma, maka sesuai cover ini seharusnya yang memegang Sodai Kitetsu, misalnya si botak buat government ini, berarti si botak ini merupakan keturunan asli dari Ryuma. Ya, walaupun untuk saat ini si botak ini belum ada plot yang lebih jelas di One Piece ini, tetapi penampilannya yang kewanoan banget itu satu poin yang cukup mendukung. Ya, cukup mendukung, bukan?
Dan pada intinya, 3 warna asli ini yang berada di efek pedang atau tebasan Zoro di sini itu menjelaskan soal pedang Kitetsu yang sejatinya dikuasai oleh keturunan Ryuma asli tanpa campuran gen lainnya. Kemudian, ini juga menjelaskan kalau di cover ini Zoro tengah menggunakan Kitetsu seperti yang Mimin katakan tadi. Dan teorinya adalah Zoro akan mulai fokus menggunakan Sandai Kitetsunya. Dan efek yang terjadi apabila Zoro lebih fokus pada Sandai Kitetsunya itu sudah kita jelasi di sini secara lengkapnya dan ada covernya pula ya. Dan jika kalian ingin tahu, lebih baik kalian melihat video yang ini karena akan tambah durasi panjang jika menjelaskannya di sini.